Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi Ustadz menjelaskan tentang taklid ya. Yeah. Yang kita tahu selama ini di masyarakat ada dua taklid, taklid yang dibenarkan dan taklid yang ditolak atau taklid buta. Nah, yang dimaksud dengan taklid yang dibenarkan itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Kalau yang taklid buta sudah jelas tadi penjelasan panjenengan. Saya kira itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada buku secara khusus ditulis oleh tokoh Muhammadiyah, Pak ini. Artinya kalau kita baca buku ini memang menggambarkan pemikiran keagamaan tokoh Muhammadiyah. Meskipun buku yang bicara tentang ijtihad dan taklid itu banyak ya, gitu. Tapi saya rujukkan ke yang ditulis oleh ulama Muhammadiyah biar kita sinkron terhadap tema besar kajian kita, yaitu kajian ketarjian ya. Jadi menggali keilmuan yang berasal dari Muhammadiyah itu sendiri. Tapi sebelumnya saya jawab yang pertanyaan tadi. Apa bedanya taklid dengan ittiba? Kalau taklid itu ittiba'ul qaul bila hujjatin. Mengikuti pendapat tapi tanpa ada dalil itu. Tapi kalau ittiba itu ittiba'ul qaul bidalil, mengikuti pendapat tapi mengetahui dalilnya atau bima'rifati dalilihi itu. Artinya kalau taklid itu ya hanya mengikuti saja tanpa tahu argumentasi atau dalil atau tadi dalil dari pendapat itu apa, itu tidak diketahui. Tapi kalau ittiba itu kita mengikuti pendapat tapi tahu dalilnya. Nah, sikap minimal yang harus ditempuh oleh orang warga Muhammadiyah itu ittiba. Artinya kalau kita mengikuti tarjih, memang tarjih mensosialisasikan dalilnya baik Quran dan Sunnah. Meskipun saya tahu, Pak, permasalahannya kita di lapangan itu warga Muhammadiyah ya sing penting pendapat tarjih, tapi tidak pernah tahu dalil yang disampaikan oleh majelis tarjih itu. Karena tidak pernah dikaji gitu. Ya, yang penting ikut tarjih. Meskipun itu masih baik, Pak. Dalam arti kan punya niat baik untuk mengikuti paham agama Muhammadiyah. Tapi secara keilmuan karena mungkin tidak pernah mengkaji tarjih, sosialisasi juga tidak itu, sehingga ya hanya ikut-ikut saja, pokoknya tarjih benar gitu. Meskipun itu sudah baik, tapi paling tidak ya kita tahu pendapat tarjih dan kita tahu argumentasi yang disampaikan oleh tarjih. Biasanya setiap pendapat tarjih itu pasti ada dalil baik Quran maupun Sunnah, karena majelis tarjih mengajak warga Muhammadiyah itu untuk ittiba, yaitu mengikuti pendapat tarjih tapi juga tahu dalilnya. Nah, kemudian taklid itu memang dalam usul fikih sebagian ulama membagi, ada namanya at-taklid al-a'ma. At-taklid al-a'ma itu apa? Taklid buta. Taklid buta itu ya tadi ittiba'ul qaul biduni ma'rifati dalili, mengikuti dalil mengikuti pendapat tapi tidak tahu dalilnya. Pokoknya ikut gitu. Nah, yang kedua itu at-taklid an-nadhari. Dia taklid tapi masih nadhar. Nadhar itu artinya apa? Mencoba mencari dalilnya. Ya sebenarnya taklid nadhari, dia taklid pada sebuah pendapat, sebuah madhab, tapi tahu dalilnya, itu dalam pandangan kita itu tidak taklid sebenarnya, dia ittiba gitu. Ya mungkin karena dalam usul fikih karena tadi orang itu secara umum ya taklid karena untuk melakukan ijtihad dan memenuhi kualifikasi ijtihad atau sebagai mujtahid itu sangat berat gitu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di bukunya Pak Haji Jalnawi Hadikusomo, judul besarnya Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah, di sana ada pembahasan ijtihad dan taklid. Dari kesimpulan kajian beliau, ini langsung pada kesimpulannya. Ijtihad hukumnya wajib, artinya kita sebagai umat Islam itu kalau memenuhi kualifikasi
bisa melakukan istinbat hukum, penggalian hukum dari Quran dan Sunnah, kita memiliki kecakapan ya, misalnya tahu bahasa Arab dengan baik, tahu usul fikih, tahu hadis, tahu ayat Quran, tahu nasih mansuh, tahu macam-macam hadis, ada hadis sahih dhaif, kemudian hasan dhaif itu macam-macam, ada mu'adzal, macam-macam lah pokoknya sebagaimana dalam mustalah hadis itu. Kalau memiliki kemampuan itu ya hukumnya melakukan ijtihad gitu. Tapi jika tidak mampu ijtihad, wajib ittiba. Nah, kita warga Muhammadiyah ini secara umum yang melakukan ijtihad, meskipun tidak ijtihad mutlak ya, karena Muhammadiyah kan Majelis Tarjih itu dia kembali pada Quran dan Sunnah, tapi dalam bermadzhab dia manhaji, bukan qauli ya. Maksudnya tetap memakai pandangan-pandangan ulama sebagaimana yang dirumuskan oleh di dalam usul fikih itu. Maksudnya ketika kita mengikuti tarjih itu ya berarti kita ittiba gitu. Kenapa kok kita ittiba? Karena kita tidak mampu untuk beristihad. Nah, ittibanya bagaimana? Ya membaca putusan, membaca fatwa, kita tahu dalil yang dikutip dari Quran maupun dari Sunnah. Itu namanya ittiba. Meskipun kita tidak tahu bagaimana menyimpulkan hukum, yang penting dalilnya ini. Itu ittiba yang paling sederhana. Jika tidak mampu ittiba, karena terpaksa, maka diperbolehkan taklid dengan arti percaya kepada keterangan seseorang. Misalnya jenengan tadi dengan sangat lugu, pokoknya aku mengikuti tarjih, meskipun nggak tahu ya. Itu mungkin dalam kasus-kasus tertentu karena keterbatasan, misalnya jenengan mau melakukan ibadah, misalnya ada ibadah sholat hajat. Sholat hajat itu boleh atau tidak? Tapi jenengan punya kepentingan pingin supaya hajatnya itu terkabulkan. Jenengan ada orang yang bilang di fatwa tarjih itu sholat hajat boleh. Tapi jenengan belum pernah tahu dalilnya gimana kok boleh itu. Karena jenengan sangat terpaksa ketika itu percaya karena mungkin dia orang yang tahu tarjih, kemudian ngaji tarjih, atau mungkin seorang kiai atau ustadz di Muhammadiyah dan memang menyampaikan sesuai dengan pandangan tarjih. Nah, itu dalam kasus-kasus semacam itu boleh ketika keterbatasan waktu kita untuk ittiba. Gitu. Adapun taklid mutlak kepada seseorang tertentu dengan paham tertutupnya pintu ijtihad maka tidak diperkenankan. Misalnya jenengan menganggap kalau kiai ini mutlak benar, gitu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tadi menutup pintu ijtihad gitu. Yang taklid buta, taklid mutlak, pokoknya kalau dawuhnya ya ini 100% betul, itu tidak ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan ini saya mengatakan dawuhnya kiai tidak betul. Dawuhnya kiai itu ya banyak yang betul ya, tapi dalam artian yang maksum itu hanya Nabi. Karena Imam Malik bilang kullu ahadin yukhad wa yutrak illa sahibah qabrin. Setiap orang mujtahid itu pendapatnya ada yang diambil, ada yang ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya kuburnya Nabi, maksudnya yang maksum itu hanya Nabi. Mungkin demikian ya Pak Tamami, jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf ya.